Luar biasa. Tadi udah lihat belum sih? Apa? Filmnya? Filmnya udah. Udah ya? Ini mana menurut kalian? Ketika syuting dan sesudah jadi filmnya? Jujur awal-awal kan kita waktu kita baca skripnya kita tuh belum kebayang kan, maksudnya ini Lu paket. mewakilin kita juga. Kita belum Ya kebayang. udah sorry aku belum kebayang. Sih udah ya. Parah loh. Kayak aku tuh nggak tahu deskripsinya kan tawonnya itu bakal kayak gimana. Jadi pas pertama kali lihat filmnya, ternyata bagus banget, kayak benar-benar di atas ekspektasi aku banget, jauh lebih. Samin? Kalau aku Jangan. kalau aku setelah semua hari final battle yang sudah kita lalui, kemarin pas nonton happy banget dengan hasilnya. Menurutku pacingnya sangat bikin kita deg-degan. Apalagi nih, mau ada apa lagi sih? Siapa lagi nih yang mau keluar? Siapa lagi nih yang mau nyerang satu sama lain gitu? Untuk aku sendiri mencoba untuk meninggalkan kalau kita sudah baca skripnya dan menjadi penonton, aku enjoy sekali sih. Kalau gue ngerasa film ini seru sih. Saya pas nonton apa yang kita kerjain itu kayak rasanya berhasil ya, karena rasanya kita syutingnya fun, hasilnya juga fun. Jadi gue harap sih banyak orang yang bisa nikmatin film ini dan bisa menyebar luas hati seluruh masyarakat Indonesia. Itu juga ya terlepas dari format apapun ya, film itu tuh menurut gue yang pertama harus menghibur, dan gue rasanya film ini tuh juga ada unsur itunya gitu. Unsur yang paling penting dari suatu film ya ada unsur hiburannya, dan gue ngerasa sangat terhibur. It's like an emotional roller coaster lah ya. Adventurous, zesty. Ya kayak gitu bener. Ada tonton berat saat syuting nggak sih, atau berat apa tuh apa gitu yang berat atau pesan untuk kalian? Mungkin kalau aku scene yang paling teknis scene sama kaca ya, karena di satu titik itu aku harus merubah makeup untuk memainkan apa ya, dua karakter lah, karena masing-masing dari kita kan kena terornya itu kan. Bayarannya 2 orang apa 1 orang? Satu, kan kebetulan karakternya Oh iya, satu. Nah, bentuk teror yang terjadi di Bella ini kan melalui media kaca nih, jadi aku harus mainin scene yang point of view-nya menghadap ke kaca dan juga seolah-olah dari dalam kaca melihat ke point of view Bella gitu. Tricky banget karena diambil dalam satu hari di satu momen yang sama, jadi back and forth-nya itu lumayan draining banget sih, tapi ya seru, terus fun ngomong sendiri sama kaca dan harus mirroring dan ulang dialog yang sama dengan cara ngomong yang berbeda tuh lumayan putra otak. Di antara kalian siapa yang kaget Mbak Dina punya konsep film horor seperti ini ketika pertama kali ditawarin? Kalian kaget ya? Gue gitu sih. Pertama kali yang gue lakukan dalam hidup gue ketika tahu, gue kaget, maksudnya kayak Dina mostly Makasih ya. Dina, we've seen her movies, dia bikin drama, it was very good, and now kalau gue sih gue curious gitu apa yang akan di craft bareng-bareng gitu sama teman-teman, dan so gue ngerasa blessed aja sih ya, bisa ada kesempatan kerja sama Bu Dina di suatu film, bisa jadi film pertamanya, film pertama horornya dia. Berarti di sini tuh gue ngeliat dia masih ada semangat untuk explore gitu loh. Gue ngerasa gue a part of that, itu sesuatu yang gue ngerasa blessed aja sih. Gue ngomong apa sih? Tapi ya gitu lah. Ya lu gak usah ngerti-ngerti amat lah juga lah gue. Boleh ya, Samin? Apa aja? Gue juga gak ngerti. Kalau aku sendiri, Gue bener-bener ngomong apa aja tadi. Enggak sih, sama Bu Dina ini kedua kalinya. Jadi pada saat ditawarin Bu Dina akan mendarat horor, pastinya tertarik banget karena ini film pertamanya. Juga aku beberapa kali sempat ngomong aku selalu pengen dan explore di direct sama director perempuan dan bisa kerja lagi sama Bu Dina dengan look yang berbeda, dan aku tahu dramaturginya sangat kental dan selalu heart wrenching gitu ya, heart breaking. Ini gimana nih bisa dibawa ke horor gitu, dan menurutku kemarin di Final Battle aku melihat beberapa penonton yang menitikan air mata pada saat nonton, yang lumayan kaget juga di kita karena sebenarnya apa ya, itu kan sebab akibat gitu kenapa terjadinya itu, tapi orang
bisa merasakan emosi yang coba disampaikan sama karakter ini. Kalau Sama bisa relate gitu ya. Apa? Kenapa? gimana kaget ketika tawarin kah? Aku biasanya kan aku tahu Budina tuh directnya biasa drama ya, bener kata Yayas yang kayak sangat menyakitkan. Aku tuh lebih menarik, aku tuh tertarik banget sama sinopsisnya juga. Jadi selain sama Budina mau bawa film horor ini kemana ya, terus aku baca sinopsisnya. Jadi ini sebenarnya ceritanya panjang gitu lah. Jadi aku tuh member terakhir lah. Nah waktu aku tahu apa namanya cerita yang mengangkat horor tapi dari ngirim-ngirim paket, itu tuh something new yang aku kayak aku mau banget ngambil film ini. Nah, untuk kamu jadi dalam tanda kutip dukun muda gitu kan? Dukun muda mantep ya. Itu gimana pengembangan karakternya, kemudian looks-nya, diskusinya gimana sama Budina? Iya, pertama-tama aku waktu baca, oh dia spiritual nih, Celia ini spiritual. Nah, aku diskusi sih sama Budina, ini tuh mau dibikin se-ekstrim apa, levelnya tuh semana, dia spiritualnya itu mau yang jago, apa yang gimana. Jadi makanya awal-awal kalau misalkan di filmnya, nih semoga nggak spoiler ya, cuman kayak awal-awal kan tebakannya dia ada meleset dikit gitu kan. Nah itu tuh hasil diskusi aku sama Budina, jadi dibikin meleset dulu, terus habis itu baru benar. Jadi buat ngasih lihat kayak kalau misalkan saya lihat tuh juga masih belajar tentang hal-hal spiritual seperti itu. Untuk media, Dukun muda sendiri tertarik nggak sih? Sebagai dukun muda sendiri tertarik nggak sih tentang mistis-mistis gitu? Atau emang soal kamu? Sebagai aku sendiri, selama ini kamu percaya sama hal mistis yang berdukunan kayak gitu sebenarnya? sebenarnya kalau kayak Coba gitu buka itu jaket lo ada apa dalamnya? ada jimat di sini Ya semua Allah, saja. normal banget lah. Normal banget sih. Enggak, aku tuh aslinya sebenarnya nggak terlalu penakut. Cuman aku tuh pokoknya pernah. Aku pernah ke Fatih waktu itu ke acara jam, ingat gak? Nah, ingat gak kita ke kayak spiritual. Oh iya. Nah di situ aku baru kayak ternyata ada ya spiritual seperti ini gitu. Jadi percaya, cuman aku bukan yang penakut gitu sih. Thank you teman-teman. Makasih. Jangan lupa saksikan Oh ya. program. Jangan rolling action yuk. Jangan lupa saksikan film Paket Santet tanggal 27 Agustus 2020 di Di bioskop. bioskop. Thank you.